Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya anak Tuhan hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Tak terasa hari ini sudah memasuki pertemuan bulan Kitab Suci Nasional yang ketiga. Pertemuan bulan Kitab Suci Nasional yang pertama temanya apa? Aku anak Allah. Yang kedua, aku solider dengan sesama. Dan hari ini pertemuan yang ketiga temanya aku diberi tugas oleh Tuhan. Aku diberi tugas oleh Tuhan. Diberi tugas oleh Tuhan untuk apa ya? Nah, penasaran? Nanti kita akan mendengarkan sama-sama tugas apa yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Nih, Kak Galim bawa ikan juga. Tema hari ini kita mau menjala ikan. Nah, sudah siap mengikuti pertemuan yang ketiga bulan Kitab Suci Nasional? Sekarang kita mau bernyanyi dulu. Nah, saatnya kita buka Alkitabnya. Kita buka Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Nah, kita buka sama-sama. Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Nah,
sudah ketemu? Silahkan yang sudah ketemu, Kak Galih beri waktu untuk membacanya sendiri dulu ya, dari atas sampai bawah. Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Yang belum bisa membaca, minta tolong mama papanya, kakaknya untuk membacakannya. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan melebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Nah, sudah mendengarkan dan sudah membaca bacaan hari ini dari Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Nah, tema hari ini adalah aku diberi tugas oleh Tuhan. Ingat dari bacaan tadi, ketika Simon dan para murid yang lainnya itu disuruh Yesus untuk pergi ke tempat yang lebih dalam untuk menebarkan jala. Tapi apa yang dikatakan Simon Petrus tadi? "Tuhan, seharian semalaman kami menebarkan jala, tapi tidak ada satu ekor pun ikan yang ditangkap." Nah, jadi para murid itu ngeyel. Karena seharian sebelumnya, semalaman itu dia mencari ikan namun tidak dapat. Nah, namun karena Yesus berkata kepada mereka, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, lalu tebarkanlah jalamu." Lalu para murid ikut mengikuti kata Tuhan Yesus. Nah, coba kalau para murid tidak mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apakah ikannya akan dapat? Tidak. Nah, ikannya tentu tidak dapat ya, karena para murid tidak mau mengikuti kata Tuhan Yesus. Tapi para murid mau mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu mereka naik bersama Tuhan Yesus di atas perahu, lalu mendayung perahu hingga ke tengah. Lalu
Tuhan Yesus memberitakan, tebarkanlah jalamu. Nah, di sebelah kanan perahu. Wah, lalu apa yang terjadi? Ikannya dapat banyak apa enggak? Ikannya dapat banyak. Nah, saking banyaknya ikan yang mereka peroleh, hingga Petrus memanggil murid-murid yang lainnya untuk membantu mereka untuk mengangkat ikan yang didapat ke dalam kedua perahu yang mereka punya. Nah, hasilnya ikannya sangat banyak sekali. Nah, coba kalau dari awal mereka tidak mau mengikuti kata Tuhan Yesus, sudah capek seharian semalaman tidak dapat ikan. Tapi karena mereka mau mengikuti kata Tuhan Yesus, mereka mendapatkan ikan yang banyak sekali. Lalu apa yang dikatakan Petrus? Tuhan, aku ini adalah orang yang berdosa. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia itu apa ya? Seperti penjala ikan, menangkap ikan yang banyak. Nah, penjala manusia, Petrus sebagai penjala manusia mampu mewartakan kabar sukacita sehingga para murid-murid, para orang-orang banyak semakin mendengar pewartaan kabar sukacita yang diberikan oleh para murid. Jadi Petrus diangkat oleh Tuhan Yesus. Mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Semakin banyak menangkap manusia-manusia supaya menerima kabar pewartaan sukacita. Nah, Petrus dulu paus yang pertama. Sampai sekarang pewartaan kabar sukacitanya masih terus berlangsung, dan semakin banyak orang-orang menerima kabar sukacita, semakin banyak orang yang diselamatkan. Nah, kita diberi tugas oleh Tuhan untuk apa? Untuk membantu mewartakan kabar sukacita. Mewartakan kabar sukacita dari hal yang paling kecil, dari perbuatan-perbuatan sederhana yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan di rumah? Membuat orang-orang di rumah mampu bersukacita dengan kehadiran kita, keberadaan kita. Ketika ibu ada di dapur, kita membantu memasak, membantu cuci piring, cuci gelas, membantu menyirami tanaman. Nah, ketika ayah datang, kita membantu memberikan minum, merapikan sepatu. Nah, apa yang bisa kita perbuat supaya kita bisa mewartakan kabar sukacita bagi teman-teman di sekitar kita? Nah, keberadaan kita, kehadiran kita mampu membuat teman-teman di sekitar kita merasa gembira dan sukacita. Jangan malah membuat kehadiran kita membuat permusuhan. Nah, lalu apa yang bisa kita perbuat supaya kita mewartakan kabar sukacita dengan gadget yang kita punya, HP yang kita punya? Nah, kita wartakan kabar sukacita lewat gadget yang kita punya. Nah, kita gunakan sebaik-baiknya untuk memberikan kabar sukacita. Jangan membuat permusuhan, jangan membuat kabar berita yang tidak benar, hoax. Nah, jadi banyak sekali hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi pembawa kabar sukacita. Adik-adik siap diberi tugas oleh Tuhan? Ya, kalau siap, kita harus siap mewartakan kabar sukacita kepada semua makhluk di bumi ini. Selamat melaksanakan perintah Tuhan. Tuhan memberkati.